Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Hayati SPD, mahasiswa PPG UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi, yang mana saya mengajar di SDN 07 Muara Tai Setengah. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya mengambil video UKIN atau uji kinerja di kelas 4 dengan materi Mari Belajar Quran Surah At-Tin dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat? Iya, kita harus semangat dalam menimba ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari mudah dicerna atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu periksa terlebih dahulu di bawah mejanya apakah ada sampah. Kalau ada, silahkan diambil dan buang ke tong sampah. Ada? Berarti sudah piket ya dari pagi. Oh ada, silahkan buang. Terima kasih dan Riben sudah membuang sampah. Selanjutnya, kalau kamu sudah bersih, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Mempersiapkan para ibu terhormat dan tegaskan sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacanya doa tersebut, mudah-mudahan proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Siapa yang tidak hadir? Jadi hadir semuanya. Alhamdulillah. Ibu cek dulu satu-satu ya. Lulu Bakira Rasna, Gustian Dafa, Devi Parawansa. Iya, jadi hadir semuanya ya. Iya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dira, silakan pimpinnya. Pada anak ibu silakan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita sudah melakukan dua kebiasaan, yaitu literasi nasionalisme dan literasi religius. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sebelumnya Ibu mau menanya dulu, bagaimana liburan kemarin? Kan kemarin liburan kemana anak-anak pergi bermain? Di rumah aja? Iya. Nggak ada pergi main ke mana kayak ke Tinggi? Nggak ada. Jadi di rumah aja. Baiklah, setelah liburan, mari kita akan belajar kembali pada bab 6, yang mana materinya tentang apa? Tentang surah At-Tin. Iya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini buah apa? Ada yang tahu? Buah tin. Ini buah tin. Satu lagi buah zaitun. Yang ini Mekah. Apa kaitannya tentang gambar ini dengan materi kita? Apa kaitannya? Karena kita membahas tentang surah At-Tin. Iya, makanya ada di sini gambar At-Tin, gambar buah zaitun dan kota Mekah yang aman. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bacanya? Tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan baca kita. 1. Membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Ya, lanjut. 2. Mengartikan Quran surah At-Tin dengan benar. Iya. 3. Menjelaskan pesan pokok Quran surah At-Tin. Iya, jadi tujuan belajar kita hari ini, siswa mampu atau kalian mampu membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, siswa mampu mengartikan Quran surah At-Tin dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah At-Tin. Siapa yang tahu apa itu At-Tin? Silakan baca Opi. Quran surah At-Tin merupakan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-95 dari 142 Ya, 114 surah. Al-Quran. Nama surah At-Tin. Nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama. Surah At-Tin Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Dan Quran surah At-Tin itu merupakan salah satu surah dalam Al-Quran. Terdapat dalam urutan berapa? 95. Jumlah ayatnya ada 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah, dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya, siapa yang bisa baca surah At-Tin atau yang hafal surah At-Tin? Bisa? Dinda coba baca At-Tin, Din. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala. asfala safilin. Ya, lanjut. Illalladzina amanu wa Amilus sholihati walahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma wa ma
mengamalkan cara membaca Quran surah At-Tin yang baik dan benar. Silakan anak-anak ibu simak ya. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rigo ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rigo The Series. Seru deh. Silakan Surah simak dan Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ya, itulah cara membaca Quran surah At-Tin yang benar. Silakan anak-anak ibu download atau cari di YouTube tentang murotal Quran surah At-Tin supaya kita bisa mendengarnya dan menerapkan dalam cara membaca Al-Quran kita. Selanjutnya kita akan mengartikan Quran surah At-Tin. Silakan baca apa arti Quran surah At-Tin. Bisa? Nampak? Kalau nggak nampak silakan yang barisan sini, Opi. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dua. Demi gunung Sinai. Ya, 3. 3. Dan demi negeri Mekah yang aman. Ya, 4. Sungguh kami telah mengatakan Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut tidak? Yang kelima. Lanjutkan arti surah At-Tin ayat kelima. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya. Ya, lanjut kita lagi. Maka apa yang menyebab mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya kejelaman itu? Ya. Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Iya, jadi arti Quran surah At-Tin yang pertama itu demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua yaitu demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk sebaik-baiknya seperti apa? Seperti kita ini, ada mata, hidung, kita lihat kah? Ada tangan, ada kaki. Mata fungsinya untuk melihat apa? Melihat hal-hal yang baik. Tangan diciptakan untuk apa? Untuk mengambil barang sesuatu, tapi bukan milik orang lain. Kaki digunakan untuk melangkah atau berjalan ke tempat yang baik-baik. Selanjutnya ayat kelima, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Rendah-rendahnya maksudnya apa? Ke neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka tidak memanfaatkan mata untuk melihat hal yang baik seperti sekarang. Sekarang kan kalian punya HP semuanya kan? Misalnya kita menonton video-video yang tidak baik, itu digunakan mata untuk hal-hal yang baik atau yang buruk? Yang buruk seharusnya. Makanya dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Setelah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Di sini ibu mau nanya, siapa yang cita-citanya ingin jadi hakim? Ada? Tapi cita-cita jadi apa? Jadi apa, Pi? Jadi tentara dulu.
Kenapa? Tentara juga. Riben. Tentara, oh laki-laki tentara semuanya ya. Nggak ada tadi jadi hakim. Dira. Guru. Nggak ada yang jadi hakim. Rika. Kita semua jadi guru kayak ibu ya. Kalau mau jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Selanjutnya kita akan membahas isi kandungan surah At-Tin. Silakan baca Dapi. Isi kandungan surah At-Tin. Ayat pertama. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Iya. Buah tin Kayak akan memanfaatkan akan manfaat. Di manfaat antaranya menghabiskan kulit, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada air seni dan lain sebagainya. Iya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Iya. Jadi pertama itu buah tin. Buah tin itu kayak akan manfaat. Di antaranya apa? Menghaluskan kulit, membersihkan ginjal dan menghancurkan batu pada air seni dan lain sebagainya. Dan buah zaitun, apa buah zaitun itu? Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kekurangan minyak. Selanjutnya ayat yang kedua atau kandungan surah yang kedua, Quran surah At-Tin. Gambar apa ini? Gambar gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Iya, ayat yang kedua yaitu menjelaskan tentang Bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Selanjutnya ayat yang ketiga. Ayat kedua yaitu menjelaskan kota yang aman. Kota yang aman di sini adalah kota Makkah. Iya, siapa yang bercita-cita pergi ke Mekah naik haji? Ada? Ada? Tunjuk tangan, siapa cita-citanya pergi ke Mekah naik haji? Semua umat muslim pasti bercita-cita pergi ke kota ini untuk melaksanakan ibadah haji. Supaya kita pergi ke sana besok ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kandungan ayat yang keempat. Silahkan baca Riben. Ayat keempat Menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Dan ayat kelima, Allah memberikan peringatan kepada pada orang yang melanggar perintahnya, yaitu sebuah kehinaan. Iya, tadi kan Ibu jelaskan, menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita diberi apa? Akal. Apa beda kita dengan binatang? Ada berapa binatang? Tidak ada. Coba tengok kambing, kerjanya makan. Berarti kalau ada orang yang makan waktu belajar dibilang kambing. Kenapa? Karena kambing itu makan aja kerjanya kan. Karena itu maka kita diberi Allah akal supaya apa? Supaya kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ayat yang keenam lagi yaitu menjelaskan tentang apa? Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Iya, menjelaskan tentang bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala di sisi Allah yang tidak ada putus-putusnya.
3 kelompok. Yang indah di halaman sekolah, lembut menyapa, selamat pagi semua. Guruku tercinta, guruku tersayang, hormat kami semua, takkan pernah lupa jasa-jasamu ya. Kelompok kita Ibu bagi menjadi tiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang mana tugas kelompoknya? Yang kelompok 1 yaitu menyusun Quran surah At-Tin menjadi surah yang lengkap. Ibu kasih nanti potongan Quran surah At-Tin dan kalian susun menjadi Quran surah At-Tin yang lengkap. Ayat yang kedua, kelompok yang kedua yaitu membuat peta konsep. Silakan keluarkan bukunya lagi. Kita pakai kelompok. Membuat peta konsep mengenai Quran surah At-Tin. Kelompok 3 yaitu membaca Quran surah At-Tin dan mengartikan. Ibu bagi lagi kelompoknya ya. Tugas kelompoknya. Kelompok 1 tadi tugasnya menyusun Quran surah At-Tin menjadi susunan yang bagus. Silakan susun nanti ya menjadi Quran surah At-Tin yang bagus, jadi yang lengkap. Ayat yang kedua yaitu kelompok yang kedua yaitu membuat peta konsep. Membuat peta konsep, silakan dibuat di sini peta konsep. Membuat peta konsep. Yang ketiga yaitu menulis dan mengartikan Quran surah At-Tin. Silakan tulis surah At-Tin dengan baik dan artikan. Silakan kerjakan, silakan buku dan alat tulisnya. Silakan kerjakan. Susun secara lengkap ya. Silakan buat peta konsep. Buat ini. Peta konsep buat situ. Oke. Wah, kerjakan lagi. Tulis Quran surah At-Tin dan artinya. Susun. Tolong Pak. Susun Pak. Nah, yang kedua lagi. Tugas kedua lagi. Wattini wazaitun. Yang kedua apa? Cari. Nah, cari. Ya, jadi Quran surah At-Tin yang utuh. Silakan buat peta konsep sendiri tapi ganti-gantian. Buat peta konsep. Silakan kerjasama ya. Oke. Wahada baladil amin. Cari dapat. Silakan kerjakan kelompoknya. Masing-masing kelompok bekerja sama. Buat peta konsep. Ya, silakan buat peta konsep yang bagus sesuai perintah. Kalau ada warnanya tambah bagus. Kelompok 3 tadi tugasnya membuat Quran surah At-Tin dan terjemahannya. Oke. Silakan yang lain bantu. Kalau capek Opi lanjutkan sama Dinda supaya apa? Supaya nampak kekompakannya ya. Ayo semangat, tepuk semangat. Lanjut, tepuk semangat. Tapi berhenti dulu sejenak, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, lanjutkan mengerjakan tugas kelompok. Oke, Dapi semangat. Yang lain bantu, jangan duduk-duduk aja. Capek Dapi gantian, silakan kerjakan sama Rika lagi atau Gita. Oke, udah siap. Nomor 1 gimana? Udah siap? Belum? Ya, lanjutkan kalau belum. Kelompok 2 hampir siap. Kelompok 3 udah siap? Belum? Iya, kalau belum kerjakan. Oke, waktunya presentasi ke depan. Oke?
Semua kelompok sudah siap. Waktunya presentasi ke depan. Yang tampil duluan. Kelompok 1. Nah, silakan baca tidak kelompok 1 ke depan. Depan. Kelompok lain silakan dengarkan apakah betul atau salah yang dibaca kelompok 1. Perkenalkan dulu. Baiklah kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, Kami dari kelompok 1 kami dari kelompok 1 ingin membacakan presentasi hasil kelompok kami. dari kelompok kami. Ya, silakan. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kelompok lain silakan dengarkan. Ma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairun mamnun. Kama yukadzibu kama yukadzir alaisha Allah Alaihissallahu kamil hadirin. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih pun untuk kelompok 1. Gimana? Apakah susunan ayatnya udah bagus dari ayat 1 sampai 8? Udah? Udah. Selanjutnya kelompok 2 silakan bacakan oleh Dapi karena dia kelompok 1-1-nya di situ. Oke, silakan bacakan beta konsep tentang Quran surah At-Tirmiyah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hasil beta konsep dari kelompok 2. Silakan baca. Surah At-Tin artinya At-Tin termasuk surah Makkiyah atau Madinah. Makiyah aja, bukan pakai Madinah. Surah ke-95 dalam Al-Quran. Iya. Surah At-Tin satu menjelaskan mengenai Wat-Tin dan Zaitun. 2. Menerangkan mengenai Gunung Sinai. 3. Menyebutkan tentang kota yang aman. Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 2, yaitu mereka membuat tentang beta konsep. Selanjutnya yaitu kelompok 3, yaitu menulis dan mengartikan Quran surah At-Tin. Kepada Dinda, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil Yang lain silakan dengarkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum Kelompok 3, perhatikan kawannya. ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, terjemahannya lagi. Artinya, 1. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya. 2. Demi buah gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti itu? 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selesai, yaitu menguji kemampuan akhir siswa. Apakah sudah paham atau belum? Silakan kerjakan. Silakan kerjakan pertanyaannya dengan baik. Pertanyaan yang pertama yaitu, dengarkan pertanyaan pertama yaitu, pada urutan keberapa Quran surah At-Tin? Silakan tulis pada urutan berapa? Silakan tulis. Udah? Nomor 2. Quran surah At-Tin diturunkan di kota mana?
Soal nomor 5 lagi. Ada berapa Quran surah At-Tin? Ada berapa Quran surah At-Tin? Oke, kita langsung jawab ya. Tadi soal yang pertama yaitu pada urutan berapa Quran surah At-Tin? Siapa yang bisa jawab? Pada urutan ke-9? 5. Iya. Soal yang kedua. Apa tadi Quran surah At-Tin diturunkan di kota mana? Mekah. Dan tergolong surah apa? Surah Makkiyah. Dan terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Jadi anak-anak itu sudah paham tentang Quran surah At-Tin. Sebelum kita menyimpulkan materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar Quran surah At-Tin? Senang? Iya, senang. Apa lagi? Menambah wawasan kita tentang Quran surah At-Tin. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Silakan baca kelompok 2 kesimpulan materi hari ini. 1 At-Tin artinya buatin. Iya, 2 lagi Rika. 2. Surah At-Tin diturunkan di kota Makkah. Iya, kelompok 1 lagi. 3. 3. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Iya, yang keempat kelompok 3. 4. Menceritakan tentang manusia makhluk yang paling sempurna ciptaannya apabila beramal soleh dan mengerjakan kebajikan. Yang kelima, kelompok 2 lagi. Dan kita. 5. Menceritakan manusia makhluk yang paling rendah apabila tidak mengerjakan amal soleh. Iya, jadi kesimpulan materi kita hari ini 1. At-Tin artinya buah. 2. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang keempat, menceritakan tentang manusia makhluk yang paling sempurna. Yang kelima, menceritakan manusia makhluk yang paling rendah apabila tidak beramal soleh. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Tindak lanjutnya adalah membuat PR mengenai Quran surah At-Tin. Kalian akan menghafal Quran surah At-Tin. Tugasnya di rumah yaitu menghafal Quran surah At-Tin dan terjemahannya minggu besok. Silakan anak-anak Ibu satu persatu ke depan mengambil nilai mengenai Quran surah At-Tin. Dan silakan baca tentang nun sukun karena minggu besok kita akan membahas tentang nun sukun atau tanwin yang terdapat dalam Quran surah At-Tin. Baiklah anak-anak Ibu, silakan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan atau mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan simpan bukunya dan rapikan tempat duduknya kembali seperti tadi.